Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok dari materi membangun sistem informasi. Kelompok saya terdiri dari Dwi Puspa Anggraini dan Hardini Indah Rosita. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang membangun sistem informasi. Hal-hal yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu yang pertama, sistem sebagai perubahan organisasi yang terencana. 2. Perekayasaan ulang proses bisnis dan perbaikan proses. 3. Garis besar pengembangan sistem. 4. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang kelima, ada proses pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem sebagai perubahan organisasi yang terencana. Seorang perancang sistem harus benar-benar memahami bagaimana sebuah sistem akan mempengaruhi proses bisnis secara spesifik dan organisasi itu sendiri. Para pembangun sistem juga perlu mempertimbangkan bagaimana sifat kelompok kerja bisa mengalami perubahan di bawah sistem yang baru. Ketika membangun sebuah sistem informasi yang baru, kita harus membutuhkan software dan hardware yang baru. Nah, ketika merancang itu, kita akan membuat sistem informasi yang baru dengan kita mendesain ulang suatu organisasi tersebut. Seorang perancang itu harus benar-benar memahami bagaimana sebuah sistem akan membangun proses ini secara signifikan. Pembangun sistem juga perlu mempertimbangkan bagaimana sifat kelompok kerja bisa mengalami perubahan di bawah sistem yang baru. Nah, selain itu kita akan membahas tentang menghubungkan sistem informasi dengan perancangan bisnis. Nah, jika proyek tertentu sudah dipilih dalam konteks keseluruhan dari rencana strategi untuk wilayah bisnis dan sistem, maka sebuah rencana sistem informasi bisa dikembangkan. Rencana tersebut bertindak sebagai peta petunjuk jalan yang mengindikasikan arah perkembangan sistem. Dasar pemikiran, situasi saat ini, strategi manajemen, rencana implementasi, dan anggaran. Nah, selain itu, menetapkan persyaratan informasi untuk organisasi. Yang pertama yaitu analisis enterprise atau perencanaan sistem bisnis. Analisis enterprise berargumen bahwa persyaratan informasi perusahaan hanya bisa dipahami dengan cara melihat organisasi secara keseluruhan dalam hal unit, organisasi, fungsi proses, entitas, kunci, dan atribut dari organisasi. Kelemahannya adalah menghasilkan sejumlah besar data yang sangat mahal untuk dikumpulkan dan dianalisis. Yang kedua, ada analisis strategi atau faktor penting kesuksesan. Pendekatan analisis strategi berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil faktor penting kesuksesan dari manajer. Metode prinsip dalam analisis CSV adalah wawancara pribadi 3 atau 4 dengan sejumlah top manajer untuk mengidentifikasi sasaran mereka dalam menghasilkan CFC. Kekuatan dari metode CFC adalah ia menghasilkan set data yang lebih kecil untuk dianalisis daripada yang dihasilkan oleh analisis enterprise. Nah, di sini saya ada suatu bagan atau spektrum perubahan organisasi ya. Nah, pada gambar di sini itu menunjukkan 4 jenis perubahan organisasi struktural yang memungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama itu otomisasi, yang paling bawah. Terus yang kedua rasionalisasi, yang ketiga perancangan ulang proses bisnis, dan yang keempat itu pergeseran paradigma. Masing-masing ini tuh membawa resiko dan ganjaran yang berbeda. Bentuk perubahan organisasi teknologi informasi yang paling umum itu otomasi. Penerapan teknologi informasi pertama itu melibatkan membantu karyawan dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan efektif. Nah, lalu untuk bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam atau mengikutinya lebih cepat dari otomisasi adalah rasionalisasi prosedur. Nah, otomisasi ini sering mengungkapkan kemacetan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur serta struktur yang ada sangat tidak praktis. Rasionalisasi prosedur sering
temukan dalam program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas produk, layanan, dan operasi berkelanjutan, serta manajemen kualitas total atau TQM, dan Six Sigma. TQM ini membuat pencapaian kualitas menjadi tujuan itu sendiri dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. Six Sigma adalah ukuran yang spesifik, mewakili 3/4 kekurangan per juta peluang. Nah, sebagian besar perusahaan itu tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, namun menggunakan Six Sigma sebagai tujuan untuk mendorong peningkatan program peningkatan kualitas. Nah, jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah perancangan ulang proses bisnis, di mana proses bisnis dianalisis, lalu disederhanakan dan didesain ulang. Nah, bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal disebut pergeseran paradigma. Nah, untuk pergeseran paradigma ini melibatkan pemikiran ulang tentang sifat bisnis dan sifat organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang mendesain ulang proses bisnis. Nah, jadi ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu identifikasi proses untuk perubahan, yang kedua mengidentifikasi proses yang ada, ketiga desain proses baru, keempat masukkan proses baru, kelima pengukuran terus-menerus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh perusahaan tidak menentukan bagaimana menggunakan komputer untuk memperbaiki proses bisnis, namun memahami proses bisnis apa yang perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi proses yang ada. Jadi kalau untuk proses yang ada itu harus dimodelkan, didokumentasikan, dicatat pemasukan dan pengeluarannya, terus lalu aktivitasnya diurutkan. Nah, tim perancang proses mengidentifikasi langkah-langkah ini pada kertas, kemacetan, dan inefisiensi lainnya. Lalu yang ketiga pada tahap desain proses baru. Begitu proses baru telah dimodelkan dalam dianalisis secara menyeluruh, maka harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan peraturan kerja yang baru. Untuk yang kelima itu ada pengukuran terus-menerus. Begitu proses ini telah diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu dilakukan pengukuran secara terus-menerus. Nah, hal ini kenapa harus dilakukan? Dikarenakan proses dapat memburuk seiring berjalannya waktu karena karyawan kembali menggunakan metode lama atau mungkin kehilangan keefektifnya jika bisnis mengalami perubahan lainnya. Lalu selain itu saya akan membahas tentang perekayasaan ulang proses bisnis dan perbaikan proses. Nah, perekayasaan ulang proses bisnis. Langkah-langkah rekayasa ulang yang efektif itu yang pertama, agar rekayasa ulang efektif, manajer senior perlu mengembangkan visi strategi yang luas sehingga memicu rancang ulang proses bisnis. Lalu yang kedua, manajemen harus memahami dan mengukur kinerja proses bisnis yang ada sebagai dasarnya. Yang terakhir, metode konvensional perancangan sistem menetapkan persyaratan informasi dari fungsi atau proses bisnis dan kemudian menentukan bagaimana mereka bisa didukung oleh teknologi informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang Total Quality Management dan Six Sigma. Sebelumnya saya sudah membahas di bagan yang menampilkan urutan suatu prosesnya. Nah, dari sini kita akan membahas lebih lanjut tentang TQM dan Six Sigma itu sendiri. TQM itu menetapkan bahwa pencapaian kontrol kualitas adalah tujuan utama. Setiap orang diharapkan memberi sumbangan atas perbaikan kualitas secara keseluruhan. Nah, selain TQM ada Six Sigma. Untuk Six Sigma ini mengukuran khusus untuk kualitas mempresentasi 3,4 cacat per 1 juta peluang. Sebagian perusahaan tidak bisa mencapai level kualitas ini, namun menggunakan Six Sigma sebagai tujuan untuk mengimplementasikan sekumpulan metodologi dan teknik untuk memperbaiki kualitas dan menekan biaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang garis besar pengembangan sistem.
Ada beberapa masing-masing aktivitas yang mencangkup interaksi dengan organisasi. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem itu adalah analisis atau masalah yang akan dipecahkan oleh organisasi dengan menggunakan sistem informasi. Analisis sendiri mencakup definisi masalah, identifikasi penyebab masalah, spesifikasi atau solusi, dan identifikasi persyaratan informasi yang dibutuhkan oleh solusi sistem. Yang kedua, menetapkan persyaratan informasi. Pernyataan terperinci atas kebutuhan informasi dari sistem yang baru mengidentifikasi siapa yang membutuhkan informasi dan bila mana, di mana, serta bagaimana informasi dibutuhkan dalam banyak contoh. Pembangunan sistem yang baru menciptakan peluang untuk menegaskan kembali bagaimana organisasi menjalankan bisnis sehari-hari. Lalu yang ketiga ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini yaitu perincian bagaimana sistem sesuai dengan persyaratan informasi sebagaimana ditentukan oleh analisis sistem. Lalu yang keempat ada peran para pengguna akhir. Persyaratan informasi pengguna membangkitkan usaha pembangunan sistem secara keseluruhan. Jadi para pengguna itu harus memiliki kendali yang memadai atas proses perancangan untuk memastikan bahwa sistem merupakan refleksi dari prioritas bisnis dan kebutuhan informasi, bukannya penyimpangan dari staf teknis. Lalu yang kelima ada penyelesaian proses pengembangan sistem. Langkah terakhir dalam proses pengembangan sistem itu adalah menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dalam perencanaan sistem ke dalam sistem informasi yang bisa secara penuh beroperasi. Nah, langkah-langkah terakhir ini tuh terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Lalu ada pendekatan alternatif pembangunan sistem. Nah, bagian ini tuh membahas metode-metode alternatif, yaitu yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem metodologi tradisional itu untuk mengembangkan sistem informasi yang membagi proses pengembangan sistem ke dalam tahap-tahap formal yang masing-masing tahap harus diselesaikan secara sekuensial oleh divisi yang sangat formal antara pengguna akhir atau pakar atau ahli sistem informasi. Lalu ada prototyping. Nah, prototyping itu proses pembangunan sistem yang bersifat eksperimental secara cepat dan murah untuk tujuan demonstrasi dan evaluasi sehingga pengguna bisa dengan baik menentukan persyaratan informasi. Nah, untuk prototyping ini didukung oleh para pengguna bisa digunakan sebagai template untuk pembuatan sistem akhir. Ada prototype, ada iteratif. Lalu yang ketiga itu ada paket perangkat lunak aplikasi. Sistem informasi bisa dibangun menggunakan perangkat lunak dari paket perangkat lunak aplikasi. Jika perangkat lunak bisa memenuhi kebutuhan organisasi, maka perusahaan tidak perlu membuat sendiri perangkat lunaknya. Terus ada pengembangan pengguna akhir. Nah, untuk pengembangan sistem informasi oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari pakar teknis sistem informasi. Nah, jadi kalau misalnya pengguna akhir juga berpotensi merugikan organisasi karena berada di luar mekanisme tradisional untuk manajemen sistem informasi dan kendali. Nah, sedikit membahas tadi yang prototype yang didukung oleh para pengguna bisa menggunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir kan ada dua. Ada prototype, ada iteratif. Prototype itu adalah versi uji coba dari sistem informasi untuk tujuan demonstrasi dan evaluasi. Lalu iteratif itu proses pengulangan langkah-langkah secara terus-menerus dan membangun sebuah sistem. Nah, selanjutnya akan membahas tentang proses pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Nah, yang pertama itu ada pengembangan berorientasi objek.
pendekatan pengembangan sistem yang menggunakan objek sebagai unit dari dasar analisis dan perencanaan sistem. Lalu yang kedua ada Rapid Application Development atau RAD. Proses untuk mengembangkan sistem dalam periode yang singkat dengan menggunakan prototyping, piranti generasi keempat, dan kerja tim yang erat dengan pengguna dan pakar sistem. Lalu yang ketiga ada Joint Application Design atau ZID. Proses untuk mempercepat penyusutan persyaratan informasi dengan mengajak pengguna akhir dan pakar sistem informasi untuk bekerja sama dalam sesi perencanaan secara interaktif dan intensif. Lalu yang keempat ada layanan web. Nah, layanan web itu komponen-komponen perangkat lunak dengan arsitektur standar yang bisa dikirim melalui internet yang memungkinkan suatu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa perlu penerjemahan. Nah, untuk komponen-komponen perangkat lunak dengan arsitektur standar yang bisa dikirim melalui internet memungkinkan suatu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa perlu penerjemahan. Nah, yang pertama itu layanan web berkomunikasi melalui pesan XML dengan menggunakan protokol-protokol web standar. Yang pertama itu SOAP atau Simple Object Access Protocol. Sekumpulan aturan yang memungkinkan aplikasi layanan web melewatkan data dan instruksi satu sama lain. Lalu yang kedua, WSDL atau Web Service Description Language, framework umum untuk menguraikan tugas yang dijalankan oleh layanan web sehingga ia bisa digunakan oleh aplikasi lainnya. Lalu ada UDDI, Universal Description, Discovery, and Integration, memungkinkan layanan web dimasukkan ke dalam direktori layanan web sehingga bisa dengan mudah ditemukan oleh organisasi lainnya. Sekian yang kelompok saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih.